Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, jumpa lagi bareng saya Daniel dan di channel catatan Daniel biasanya kita membahas hal-hal menarik seputar investasi saham dari aspek fundamental analisis dan juga kisah sukses para investor yang terbilang legendaris baik di dunia maupun di Indonesia. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menceritakan kisah sukses melainkan pembelajaran berharga dari sebuah kegagalan dalam berinvestasi saham. Nah, teman-teman, yang akan kita bahas kisahnya hari ini adalah kisah Bill Hwang yang bangkrut dalam 2 hari di pasar saham. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita simak bersama. Investor saham sebenarnya bisa untung dalam jangka waktu singkat, tapi juga jangan salah teman-teman bahwa juga bisa bangkrut dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini dialami oleh Bill Hwang. Nah, sebagai informasi teman-teman bahwa Bill Hwang ini sebenarnya diketahui memiliki leverage yang terbilang tinggi. Jadi, untuk teman-teman ketahui bahwa leverage itu adalah penggunaan hutang yang dilakukan untuk investasi. Jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dari biaya hutang tadi. Nah, apabila perusahaan gagal melakukan hal ini, maka perusahaan tersebut tidak melakukan tugasnya dengan baik dan juga tidak menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya. Nah, tetapi teman-teman di balik kilauan gemerlap Wall Street tersembunyi tadi ya kisah tragis yang dialami oleh seorang investor bernama Bill Hwang. Jadi Bill Hwang ini seorang miliuner yang memiliki kekayaan fantastis sekitar 20 miliar US dollar atau sekitar 291,3 triliun dan membangun kekayaan investasi sahamnya yang penuh dengan keberanian dan ketelitian. Sayangnya, apa yang terjadi kemudian akan mengguncang dunia keuangan dalam tempo yang sangat singkat. Jadi Bill Hwang ini merupakan seorang alumni dari salah satu dana lindung nilai ternama yakni Tiger Management dan memulai perjalanan kekayaannya hanya dengan kekayaan sekitar 200 juta US dollar atau 2,9 triliun. Namun dengan kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa, pada 2013 lalu, dia berhasil mengubahnya menjadi kekayaan yang fenomenal dan angkanya sangat fantastis yakni 20 miliar US dollar atau seperti yang sudah kita sebutkan sekitar 291 triliun. Namun sepertinya hal ini menjadi titik balik dan tentu saja mengubah segalanya. Jadi pada akhir Maret 2021 yang lalu, kekayaan Bill Hwang ini mengikis tanpa ampun. Jadi untungnya yang membengkak dengan cepat dan bank-bank juga yang membiayai investasinya ini mulai menjual sahamnya dalam jumlah besar hingga mencapai nilai yang fantastis sekitar 35 miliar US dollar atau sekitar 511 triliun. Nah, miliuner yang pada satu waktu digambarkan sebagai Raja Wall Street ini tiba-tiba terlihat rentan dan terluka di hadapan badai yang memang bisa menghantam siapapun. Jadi investasi Huang ini sebenarnya awalnya dimulai dari keluarga mereka yang mana perusahaannya adalah Archegos Capital Management yang berkembang pesat di berbagai sektor. Jadi dia mengantongi keuntungan fantastis dari perusahaan-perusahaan besar seperti Expedia, kemudian LinkedIn, dan Netflix. Sebelum kemudian memperluas portofolio investasinya ke media konglomerat seperti Viacom CBS dan juga Discovery. Bahkan si Huang ini juga menanamkan sahamnya di pasar teknologi China termasuk Baidu dan GSX Tech Edu. Namun keberhasilannya ternyata sangat rapuh teman-teman meskipun portofolio investasinya melesat sebesar 30% hingga kuartal terakhir 2020, namun kejatuhan tiba-tiba menghantamnya pada 22 Maret 2021. Nah, bank-bank besar yang mendukungnya menuntut lebih banyak uang jaminan dan juga margin call atau uang jaminan ini bisa dibilang semacam margin call, teman-teman. Jadi ketika Huang tidak mampu memenuhi permintaan tersebut, badai kebangkrutan mulai terjadi. Tidak semua bank bereaksi dengan cepat seperti Morgan Stanley dan Goldman Sachs. Beberapa
seperti Credit Suisse dan Nomura terlambat menyadari bahaya dan akhirnya harus menelan kerugian hingga miliaran US dollar atau puluhan triliun. Dan juga tentu saja ini memukul para uh, bankir yang memang punya dana yang kelolaan yang lebih besar. Nah, teman-teman, sebenarnya apa penyebab runtuhnya atau kebangkrutan dari Bill Hwang ini? Jadi penyebab runtuhnya itu sebenarnya diketahui karena penggunaan leverage yang berlebihan. Jadi Archegos ini meminjam uang dalam jumlah besar untuk mendanai investasinya dan hingga membuatnya rentan ketika nilai saham jatuh tajam. Gerald Cassidy, seorang analis bank di AS atau RBC Capital Markets, menjelaskan dengan tajam bahwa leverage selalu menjadi pedang bermata dua. Di pasar yang sedang bullish, ini akan meningkatkan keuntungan kita. Namun di saat kejatuhan, ini akan menjadi pisau yang bisa memotong kekayaan kita. Nah, meskipun Huang dan Archegos Capital Management tidak memberikan komentar secara langsung melalui juru bicara mereka, namun juru bicara yang memberikan keterangan menggambarkan situasi sebagai waktu yang menantang dan tentu saja menekan. Semua rencana sedang dibahas untuk menentukan jalan terbaik ke depan. Nah, jadi kisah tragis ini tentu saja menjadi pengingat kita semua dalam berinvestasi atau kita semua yang berprofesi sebagai investor, baik itu investor retail maupun investor-investor yang sudah tentu saja mahir dalam berinvestasi ataupun para trader. Nah, seperti diketahui bahwa di dunia investasi, bahkan yang paling sukses pun dapat terjadi kejatuhan dengan cepat jika tidak memperhitungkan risiko dengan baik. Jadi keberanian tanpa kebijaksanaan ini dan juga ketergantungan terhadap leverage yang besar ini bisa menjadi bumerang yang bakal menghancurkan kekayaan yang sudah kita bangun. Jadi teman-teman, apa pembelajaran yang bisa kita petik dari kisah Bill Hwang ini? Nah, teman-teman, untuk memperoleh kekayaan, jangan pernah berpikir instan. Karena semakin cepat kamu mendapatkan, maka semakin cepat pula kamu akan kehilangan. Karena market itu sangat kejam dan market juga akan menghukum seseorang tanpa pandang bulu. Jadi tetap waraslah menjadi investor yang mana apapun di dunia ini jangan kebanyakan ngutang karena ngutang itu akan menjadi beban. So teman-teman, itulah pembelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Bill Hwang. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kita dan juga menghindarkan kita dari hutang yang menumpuk atau leverage yang berlebihan dan investasi kita berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, demikian pembahasan kita dan salam satu frekuensi.